Hello guys, how is life? This is me, and maybe you need to recover. Di sini gue mau bahas tentang the best episode in the entire anime of all time for me, yaitu Kimetsu no Yaiba episode 19. Nah, pertama mungkin seperti kita tahu ya, bahwa Kimetsu no Yaiba ini ceritanya berfokus pada keluarga dan ikatan. Dan episode ini membuktikan seberapa baik seri ini dalam mengekspresikan tema-tema seperti ini, bahwa keluarga adalah sesuatu yang tak tergantikan. Dan Tanjiro melalui hubungannya dengan Nezuko menunjukkan hal itu. Cerita dimulai ketika Nezuko yang disandra oleh Rui, salah satu anggota Lower Moon No. 5, dipaksa dijadikan sebagai anggota keluarga dengan cara disiksa, disayat, pokoknya menundukkan seseorang dengan teror ya, agar si Nezuko ini bisa tunduk gitu. Nah, hal ini tentunya membuat sang kakak kandung Tanjiro marah besar ya, mengamuk tidak terima akan perlakuan seperti itu terhadap adiknya, sehingga ia melawan, mengeluarkan semua skill, semua jurus, semua arsenal yang dia punya, dan berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah, dengan episode ini Ufotable di sini dia benar-benar telah melampaui batas kemampuannya. Memang studio unlimited budget ya mereka itu ya. Dari segi animasi, akting suara, visual, OST, dan segala hal lain yang mungkin ada dalam formula dari suatu anime, membuat episode ini sangat-sangat indah. Seni dan animasi semua terstruktur dengan luar biasa, menjadikan episode ini terbaik yang bisa diberikan di genre-nya, yaitu genre anime. Nah, jadi adegan pertama dimulai ketika Zenitsu diambang kematiannya. Diambang kematiannya dia mengutarakan nama kakek gurunya setelah kilas balik di episode sebelumnya. Nah, terus di sini dia kan ketemu Kanao. Di sini Kanao menjelaskan bahwa kilas balik itu adalah cara otak mencari cara untuk bertahan hidup ketika menghadapi situasi hidup dan mati. Nah, dari bagian ini udah mulai foreshadowing nih, sehingga membuat momen di mana Tanjiro memiliki momen kilas balik yang begitu hebat. Nah, dari sini saya mau melakukan breakdown tentang betapa luar biasanya skin ini, beserta mengapa melodi yang mengiringinya begitu hebat. Skin ini dimulai dengan nada tinggi pada piano, dan pada saat bersamaan Tanjiro mulai mengingat keluarganya. Ada beberapa hal menarik di sini, dimulai dengan fakta bahwa adegan ini dimulai hanya dengan melodi, sehingga menimbulkan rasa nostalgia dan kerinduan akan sesuatu yang lebih sederhana, yaitu adegan Tanjiro mengingat keluarganya, atau yang bisa dikatakan sebagai alasan utama mengapa dia berkelahi. Nah, kemudian masuk ke awal vokal yang sangat cantik, yang dimainkan pada klip ketika ayah Tanjiro sedang melakukan suatu ritual tarian. Nah, dalam adegan ini Tanjiro juga berbicara dengan ibunya tentang kekuatan yang dimiliki ayahnya. Mengapa sih dia begitu kuat meskipun badannya lemah? Kemudian pertanyaan tersebut dijawab oleh ayahnya sendiri yang berpesan pada Tanjiro bahwa apapun yang terjadi, tarian keluarganya atau Hinokami Kagura ini harus bisa diwariskan. Setelah itu layar menjadi gelap sebelum ayah Tanjiro menyatakan kalimat, "Itulah yang saya janjikan." Nah, mulailah adegan terepik sepanjang masa, diiringi alunan melodi tinggi, bersamaan dengan munculnya Hinokami Kagura, kekuatan yang selama ini ada dalam diri Tanjiro, sembari ia menerjang Rui, mengeluarkan semua yang dia punya, tidak peduli meskipun dia harus mengorbankan nyawanya. Kemudian adegan berikutnya yang bikin saya merinding adalah ketika adegan bertransisi ke alam bawah sadar Nezuko, di mana dalam adegan ini tidak ada vokal sama sekali. Di sini ibunya memohon kepada Nezuko untuk segera bangun, menyelamatkan saudaranya. Adegan ini terasa sangat mengharukan, karena adegan ini membuktikan bahwa betapa kuatnya ikatan keluarga Tanjiro, yang meskipun keluarganya sudah tiada, tetapi mereka tetap menemani, menjaga perjalanan sang kakak adik ini kemanapun mereka pergi. Nah, kemudian ketika Nezuko bangun, melodi kembali tinggi, disertai dengan kembalinya vokal. Dan di sini juga Nezuko berjuang melampaui batas kemampuannya, sehingga dia bisa membangkitkan Demon Art miliknya untuk menyelamatkan Tanjiro. Pada saat yang bersamaan, karena bantuan Nezuko, Tanjiro berhasil memotong kepala Rui, dan adegan ini sekaligus menjadi adegan penutup yang sangat-sangat
brilliant dengan visualisasi gradasi warna yang paling memukau. Dan ya, kalau diperhatikan lirik lagu yang dimainkan ini benar-benar diperuntukkan untuk Tanjiro, sehingga lagunya dinamakan Tanjiro no Uta. Tetapi ketika kita telah lagi, lagu ini juga berlaku untuk Nezuko. Nezuko kehilangan segalanya, seperti keluarganya, kemampuannya berkomunikasi, kemanusiaannya bahkan. Namun dia masih terus bertahan. Semua demi apa? Demi melindungi saudaranya Tanjiro. Tidak berhenti sampai di situ. Lagu ini terus berlanjut sampai roll credit episode 19 ini. Cuplikan-cuplikan gambar tentang refleksi Tanjiro dan masa lalunya bersama keluarga, juga memori masa-masa indah antara Tanjiro dan Nezuko. Kemudian terakhir ditampilkan juga adegan dari Tanjiro dan Nezuko sebagai demon berpegangan tangan satu sama lain. Ini adalah penegasan akhir dari semua yang diperlihatkan Tanjiro. Alasan untuk apa dia mempertaruhkan nyawa dalam menjalani cobaan dan ujian yang sangat berat, yaitu semata-mata hanya untuk menyembuhkan adiknya Nezuko. What a terrifyingly beautiful episode. This is easily a 10 out of 10 for me. Sekian aja dari saya guys. Ini channel baru saya. Apabila Anda suka, bisa di like, share, and subscribe, karena saya akan rutin membuat video review seperti ini dari berbagai movie genre. Thank you guys. See you in next video. It's been an honor.